Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Halo Sobat Nongki semuanya, senang banget Ninda bisa hadir lagi di Nongki Yuks ya. Masih di ruang tamu Ninda, tentunya kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang menginspirasi untuk berbagi kisah inspirasi buat kamu semuanya. Dan kali ini, episode kali ini sudah hadir nih bareng Ninda di sini, seorang dokter spesialis syaraf dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, Dr. Lothar Mattheus Manson Vanende Silalahi SPN, panjang ya dokter ya. Susah ya ngomongnya ya. Iya bener banget ya, tapi nggak apa-apa, Dokter Lothar ya panggilannya Iya, ya. betul. Apa kabar dokter? Puji Tuhan, Puji baik-baik. Tuhan, luar biasa. Ya. Ini seorang dokter syaraf juga, terus seorang dosen juga. Kesibukannya apa nih selain dosen dan rumah sakit? Di rumah. Di rumah. Sebagai suami. Oh, sebagai suami, oke, sebagai suami yang baik, luar biasa ya, udah dokter, suami, siapa yang mau, sayangnya udah sold out. Enggak. Nah, cuman dokter penasaran sebenarnya karena seorang spesialis apalagi syaraf itu kan bukanlah sebuah profesi yang mudah gitu kan. Dari mulai kuliahnya lama kan, terus kemudian memang syaraf itu kan kecil banget ya, daripada kalaupun melakukan pembedahan pun kalau dari drama-drama Korea gitu kan, itu tuh benar-benar harus pakai mikroskop yang kecil banget gitu kan untuk bisa melihat apa istilahnya syaraf-syaraf itu gitu. Nah, tapi kenapa dokter akhirnya tertarik nih untuk jadi seorang dokter spesialis? Mungkin bisa diceritakan untuk Sobat Nongki supaya bisa menginspirasi gitu, silakan. Ceritanya panjang nih, nggak apa-apa? Disingkat selama durasi 1 menit dan tidak ada part-partan. Oh iya. Ya. Jadi kalau milih spesialis tuh nggak ada 1-2 alasan ya. Ya. Jadi dokter gitu kan pasti tahapannya dokter umum. Betul. Dari dokter umum sebenarnya kan bisa milih ya. Mau jadi peneliti, mau jadi nanti dokter PNS atau mau lanjut spesialis. Gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, kenapa memilih spesialis saraf? Yang pertama karena memang waktu S1 ya, pendidikan awal dasar itu memang seneng ilmunya. Seneng dengan ilmu Iya, ilmu persyarafan? salah satunya. Oke. Ya, sebenarnya ada banyak waktu itu, ini dari waktu pendidikan S1-nya ya. Jantung, saraf, kebidanan atau opsgin, mata. Oke. Gitu. Nah, terus kenapa akhirnya dari 4 itu memilih saraf? Itu setelah menjalani rotasi klinik atau koas. Oke. Ya, tahu koas ya? Tahu. Jadi kan Apa itu? sarjana kedokteran kalau mau praktek jadi dokter umum kan istilahnya magang gitu, untuk peralihan dari dunia yang benar-benar akademik ke dunia yang praktek gitu. Nah, disitulah kalau di koas itu kan masuk ya satu-satu, ada masuk ke bedah, ke mata, saraf dan sebagainya. Baru di situ ternyata dari waktu koas itu kelihatan nih, dokter saraf itu pola hidupnya kayak gini. Dokter jantung itu pola hidupnya gini. Dokter kandungan itu pola kehidupannya gini. Nah, salah satunya adalah
wah kayaknya kalau yang cocok buatku itu yang pola hidup seorang dokter saraf. Pola hidupnya ya Gitu. berarti ya. Betul, tapi dasarnya suka dulu loh Oh, dari ya. dasarnya suka dulu. Suka, tapi kan terus milih kan. Oh ternyata kalau dokter spesialis saraf tuh nanti hidupnya seperti ini. Udah ada bayangan melihat dosen-dosen kan waktu itu. Oke. Akhirnya salah satunya adalah alasannya kayak gitu. Oke, emang pola hidupnya gimana? Mungkin ini ya, tadi kalau yang diceritain di drama Korea itu kan ada bedah ya. Iya. Bedah Karena itu kan. preferensinya cuma itu dong Iya, kan? betul. Tapi sebenarnya kalau dokter saraf itu tidak melakukan operasi. Oh, tidak. Betul. Terus? Jadi relatif dia yang melakukan perawatan lah, pengobatan. Berarti paskanya ya? Betul, Oh. paskanya atau memang kondisi-kondisi saraf yang tidak membutuhkan operasi. Seperti contoh? Ya stroke kan nggak semua dioperasi. Oh, oke. Epilepsi itu kebanyakan tidak dilakukan operasi kayak Oke. gitu. Ya. Nah, kalau saya ini udah tahu diri gitu kan, tangan saya itu tremor memang. Oh, gitu. Jadi nggak akan milih bagian-bagian yang melakukan operasi Oh, gitu. gitu. Mata itu ada operasinya kan? Ya, Wah, malah mikro banget kan? apa Ya, segala gitu macam kan. gitu kan. Bedah saraf juga gitu tadi. Kandungan juga. Oh, Ya kan, sangat ya. Operasi Sesar, ya apalagi sesar gitu kan. Sekarang yang lagi hype itu sesar apa itu namanya? Eraks. Eraks ya. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya sendiri mikir nggak akan ngambil spesialis yang melakukan tindakan operasi. Oke, berarti saya sedikit salah kaprah nih. Betul. Dokter saraf dan dokter bedah Bedah syaraf saraf. itu berbeda ya? Berbeda. Kalau dokter Lothar adalah dokter syaraf Saraf, saja, iya. perawatan pasca operasi Operasi, gitu kan. Nah, ya. tadi ngomongin soal stroke nih, Dok. Ya. Kan banyak nih kalau tadi kan dokter bilang bahwa salah satu perawatan stroke itu tidak harus operasi, tapi berarti ada perawatan-perawatan lain. Sedangkan kenyataannya gitu kan Ya. dengan gaya hidup yang saat ini apalagi ditambah pandemi gitu kan di mana orang-orang juga sedikit susah untuk bergerak gitu kan. Akhirnya banyak nih anak-anak muda yang juga terserang stroke. Ya kan? Nah, itu sebenarnya kalau kita ngomongin soal stroke itu stroke sendiri itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih, Dok? Atau sebenarnya memang ya pada suatu saat semua orang akan stroke kayak gitu? Ya. Stroke itu sendiri sebenarnya final, kondisi finalnya. akhir. Oh, Ya, oke. jadi banyak istilahnya faktor resiko ya. Jadi resiko-resiko kondisi yang berisiko untuk jadi stroke. Contohnya seperti apa tuh? Tapi perlu dipahami dulu ya, namanya risiko kan belum tentu ya. Itu masalah kemungkinan, bisa iya, bisa enggak gitu. Nah, karena dia masalah finalnya di akhirnya, maka sangat bisa dicegah. Oh. Yang paling bisa dicegah ini ya, jadi yang membuat jadi stroke itu ada dua kondisi. Yang bisa kita cegah sama nggak bisa dicegah. Nah, Oke, yang apa nggak itu? bisa diubah atau dicegah itu ya usia. Hmm. Usia semakin nambah, resiko stroke semakin tinggi. Tapi kan kita tidak bisa jadi lebih muda kan. Betul, Gitu. memang sudah seperti itu gitu Ya, kan. Nah, betul. kalau yang bisa dicegah tadi Yang ya, bisa gitu ya. dicegah kondisi hipertensi, diabetes, merokok, terus gangguan tidur, Insomnia tuh bisa? insomnia, iya betul. Tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit. Oh, oke. Gitu. oke. Jadi memang sesuatu yang berlebihan memang tidak nggak baik ya. bagus. Iya. Terus ngorok. Oh, ngorok tuh bisa? Ngorok itu resiko stroke juga. Oh, Iya. baru tahu aku. Iya. Kenapa ngerok bisa jadi satu berakhir atau resiko stroke gitu? Jadi kalau ngorok itu ada episode ngorok ya, itu dia dalam satu hari tidur, itu nafasnya tuh ada ngorok-ngorok yang nafasnya sampai berhenti. Jadi pertama kan bunyi ngorok dulu ya, terus lama-lama dia berhenti nafas, 10 detik, habis itu mungkin pernah lihat ya nonton atau ngerasain sampai kebatuk. Dia kebangun karena kebatuk. Nah, tapi 10 detik itu kan dia nggak ada oksigen ke otak. Bayangin kalau dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, otaknya itu terpapar sama oksigen yang kurang. Oh, kurangnya oksigen ke otak juga ternyata bisa menyebabkan Iya, stroke ya? stroke. Jadi kalau kurangnya cuma 10 detik, itu nggak langsung stroke mungkin ya, tapi pembuluh darahnya sudah terganggu 10 detik. Apalagi dikali misalnya berapa malam dia seperti itu. Iya, Jadi iya. dia akumulasi sebenarnya, semua itu akumulasi. Wow. Jadi sangat bisa dicegah. Jadi kalau ditanya pencegahan stroke ya pencegahan hipertensi sama kayak pencegahan diabetes, pencegahan tadi ya obesitas, kegemukan,
kayak gitu sama. Berarti akhirnya prinsipnya. lifestyle juga yang harus diubah ya dok ya, Betul makanan, gaya hidup, olahraga, apa segala macam. Ya. Basic sebenarnya, tapi Basic, itu betul. bisa salah satunya mengurangi resiko stroke itu tadi ya. Ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau misalnya nih sudah terlanjur gitu kan, Ya. kita dulu pernah hidup dalam kehidupan yang kelam gitu kan, maksudnya nggak pernah olahraga, makan sembarangan, apa segala macam kayak gitu. Terus kemudian kita masih muda tapi mau deteksi stroke nih, itu ada cara yang mudah nggak sih dok untuk mendeteksi apakah kita punya resiko stroke atau tidak? Ya. Jadi resiko stroke tadi dicek aja, paling sederhananya gitu. Diceknya gimana? Jadi tekanan darah, rutinlah coba cek tekanan darah gitu ya. Batasnya kalau masih di bawah 60-65 itu 140-90, usahakan di bawah itu. Ya, jadi kalau sudah 140-90 udah lampu kuning. Oh, kalau hipertensi soalnya Hipertensi, ya, benar-benar. betul. Terus cek gula darah. Ini kan kalau mau cek resiko stroke tadi ya, cek gula darahnya apakah normal atau tidak. Gitu. Oke. Yang ketiga kolesterol. Itu yang paling gampang ya, dan bisa diperiksa di mana aja kan. Oh, gitu. gitu. Tiga itu. Berarti kolesterol, cek tekanan darah sama tadi gula darah. Gula ya, darah. ya. Tapi yang lain kan standar ya, maksudnya di luar cek itu ya coba tadi ya kebiasaan exercise, ya olahraganya, tidur cukup. Terus yang zaman sekarang lagi booming, Apa? stresor ya, healing ya, Healing. Aduh, ya. gitu. Benar-benar, Ya benar-benar. maksudnya kelola stres dengan baik. Stres itu nggak selalu positif ya, kan ada eustress istilahnya. Stres apa itu? Eustress itu stres yang bikin kita termotivasi. Ya, gitu, ya. Karena punya tekanan sesuatu makanya kita harus Tapi bergerak. kita gitu. ya, gitu. Tapi yang bikin efek negatif itu namanya distress. Di-stres. Yang bikin kita akibatnya kita itu melakukan hal yang negatif. Gitu, bukan malah termotivasi, malah badan itu demotivasi, motivasi malah menurun. Oh gitu, Iya. agak serem juga ya sebenarnya. Tapi selain berarti kita bisa mulailah dari dini Betul. untuk mengecek nih apakah kita punya resiko stroke atau tidak, itu tadi ya Iya. salah satunya. Dan ya olahraga memang penting ternyata ya Iya, Sobat Nongki ya. Jadi betul. untuk kaum rebahan dimanapun Anda berada, 10 menit kali ya dok ya, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Yang Iya. penting bergerak gitu Bergerak, kan. stretching, ya, Karena gitu. kebanyakan tidur juga bikin stres ternyata dok. Stres, Ya kan? iya betul. Saya pernah mencoba soalnya nggak ngapa-ngapain berapa hari kayak gitu, kayak aku merasa manusia tidak berguna di muka bumi ini kayak gitu kan. Nah kemudian nih ngomong-ngomong soal stroke juga, terus kemudian kalau kita ngomongin soal penyakit syaraf lainnya bisa kayak vertigo dan Iya, lain sebagainya, itu betul. juga salah satu tanda-tanda resiko stroke juga kah atau gimana tuh dok? Vertigo itu ada yang bisa merupakan gejala stroke, ada yang enggak. Jadi vertigo itu sebenarnya gejala Gejala dari penyakit yang banyak. Oh. Jadi banyak penyakit yang gejalanya vertigo. Sama kayak demam. Demam kan bisa DB, bisa tipes, cuman bisa infeksi bisa doang. infeksi yang umum lah pokoknya gitu. Vertigo juga gitu. Oh gitu. Jadi dia gejala penyakit yang diagnosis penyakitnya itu banyak yang bisa gejalanya vertigo itu. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya vertigo apakah mengarah ke stroke, ada gejala Ada vertigo yang gejala. mengarah ke stroke, tapi tidak semua vertigo itu stroke. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, saya kan adalah salah satu pengidap vertigo ya, dan betul. migrain ya, karena saya mungkin sering gampang stres lah istilahnya. Nah, bagaimana cara pencegahan dari vertigo itu sendiri dok? Ini jadi konsultasi nih saya kan, gimana nih dok? Jadi kalau vertigo itu sebenarnya penyebabnya secara umum ya ada dua. Apa? Ya, gangguan keseimbangan di telinga. Ya, jadi kita bisa tegak berdiri itu nggak goyang karena ada keseimbangan di telinga, sensornya. Oh, oke. Ya, terus yang nerima pusatnya tuh otak. Oh gitu. Gitu. Jadi otak tuh kayak pengatur ya, tapi sensornya tuh di kedua telinga. Oh gitu. Jadi kebanyakan dua itu. Nah, jadi kebanyakan vertigo juga itu karena gangguan keseimbangan sensor telinganya. Jadi kan telinga kita dua ya. Harusnya nih kanan kiri ngasih sinyal sinkron. Oh, Ya. sinyal akan apa nih? Keseimbangan. Keseimbangan. Jadi misalnya kita ke kiri gini kan, nanti yang kanan ngasih, oh ini kepala ke kiri, yang kiri juga ngasih sama, ini lagi belok ke kiri, ke otaknya sinkron. Tapi kalau vertigo paling banyak itu kanan dan kiri nggak sinkron ngasih sinyal.
Akibatnya otaknya bingung nih. Ya udah, karena bingung otaknya udahlah muter aja deh gitu. Oh gitu. Nah, terus gimana tuh caranya menyeimbangkan? Kan kita kadang nggak sadar kan kalau Betul. sensor kayak gitu. Nah, terus Ya. itu gimana? Ada istilah upaya untuk bisa menyeimbangkan sensor di telinga kayak gitu? Bisa ada. Caranya? Jadi vertigo paling banyak itu pencetusnya gerakan posisi yang mendadak. Ya. Oh. Jadi kebanyakan kan vertigo itu orang bangun tidur tiba-tiba bangun truk langsung goyang. Itu pencetusnya. Pencetusnya gitu ya? Karena misalnya kan pas tidur langsung kepalanya dari posisi ini contohnya ya langsung gini, langsung. Nah, saat gerakan yang tiba-tiba itu ada asinkron ya. Jadi nggak sinkron kanan kiri baru muncullah vertigo. Nah, dua-duanya harus dilatih untuk sensornya bisa sama. Ya, Caranya? sama kayak prinsipnya orang sakit punggung. Ya, justru kan harus banyak latihan. Oh, Itu iya, juga iya, yang iya. vertigo juga. Jadi Berarti harus sering-sering gerakan mendadak kayak gitu? bukan mendadak sih ya. Jadi dilatih terhadap perubahan posisi. Ya, contohnya misalnya yang paling gampang istilahnya namanya kalau mau dicari itu latihan Brendarov. Brendarov. Ya. Oke, Jadi nanti kalau cari. namanya susah tapi latihannya gampang sebenarnya. Gimana tuh? Jadi kan duduk ini kita di tempat tidur ya, anggap ya. Duduk nanti ngadep ke depan ya. Terus noleh ke kanan 45 derajat. Langsung rebahin, jatuhin ke kiri. Tapi posisi kepalanya tetap. Oh gini, berarti gini Ya, gitu ya? langsung bawa tidur itu tahan 30 detik. Di posisi itu. Terus diulangin Terus satunya ke juga? tengah 30 detik baru lakukan gerakan sebaliknya. Oh, setting gitu. Ya, Oke. itu latihan keseimbangan dua sensor telinga. Salah satunya gitu. Oke ya. Itu jadi kalau udah rutin, ini dua sensor telinga terlatih. Nanti kalau udah gerak-gerak yang mendadak, udah nggak nggak kaget lagi istilahnya. Minimalisir juga ya Betul. akhirnya ya. Oke. Oke deh kalau gitu kita akan break sejenak nih dok Ya. untuk kita bahas lagi nanti selanjutnya seperti apa. Dan untuk Sobat Noki jangan kemana-mana, tetap di Nongki Yuks. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. 2 rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih, dan tadi kita sudah membicarakan soal banyak banget penyakit-penyakit syaraf ya, Ya. stroke, kemudian vertigo, pencegahannya, kemudian cara ngecek resiko stroke dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata fakta baru gitu kan, bahwa Dr. Lohtar ini juga banyak memberikan pengetahuan tidak hanya neurologi, tapi juga mengenai seksualitas nih. Wih, ini nih pasti banyak Sobat Nongki yang sudah pasang kuping kalau saya udah ngomong kayak gini ya. Nah, terus kalau misalnya ngomongin soal seksualitas, ini kita ngomongin soal pengetahuan ya akhirnya ya. Ini disclaimer dulu nih biar nggak kemana-mana nih kan. Nah, seksualitas itu sebenarnya apa aja sih yang basic knowledge yang harus kita tahu gitu sebagai manusia untuk hal-hal tentang seksualitas ini, Dok? Ya,
Pertama harus tahu dulu lingkup seksualitas gitu ya. Jadi seksualitas itu yang semua orang pikirkan kalau ngomong seksualitas pasti alat kelamin, reproduksi biologis gitu ya. Tapi sebenarnya seksualitas itu luas. Oh ya? Ya. Jadi kayak misalnya identitas, gender itu kan gender. seksualitas. Oh iya. Terus pandangan diri kita misalnya perempuan itu harusnya gini, laki-laki itu harusnya seperti ini. Maksudnya misalnya peran sosial gitu. Jadi itu juga masuk seksualitas. Jadi kalau ngomong seksualitas itu selain biologis ya di organ, tapi juga dia ngomongin bagaimana pandangan, ya kepercayaan, terus sosial kita terhadap gender itu gitu ya. Ya kalau yang paling dasar ya hasrat, dorongan seksual, kayak gitu itu pasti juga lingkup seksualitas. Nah, kalau dari segi medis ya, akhirnya berarti betul. kita ngomongin soal kesehatan. Ya. Bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan seksualitas, dokter, di saat seperti ini, di mana banyak sekali fakta-fakta dari internet gitu ya, yang bertebaran yang entah itu benar atau tidak gitu kan. Nah, kalau dari dokter sendiri, apa nih yang bisa disampaikan untuk Sobat Nongki mengenai kesehatan seksual? Ini secara medisnya ya. Ya, secara medis. Jadi Sobat Nongki itu harus tahu ya di usia berapa sekarang, terus kondisi perkembangan seksualitasnya sekarang gimana gitu. Jadi sadar diri dulu nih. Jadi karena kan perkembangan seksualitas kan sesuai umur ya. Anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa. Nah gitu. Sekarang di fase mana? Oh, gitu, fasenya dulu ya, Fasenya berarti ya dulu. kira-kira di mana Betul. gitu ya. Itu akses pasti udah gampang lah sekarang ya. Media udah tahu lah sekarang misalnya di remaja itu yang muncul seperti apa gitu. Contohnya kalau misalnya pada wanita mens pertama ya, kemudian payudaranya sudah mulai membesar kayak gitu. Kalau laki-laki ya tumbuh bulu-bulu di lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Jambang, perubahan misal, suara benar-benar. ya. Oh iya, perubahan suara itu termasuk seksualitas Iya, benar-benar. betul. Jadi harus tahu dulu fasenya seperti apa. Jadi tahu fase, kemudian Baru kemudian di fase itu harus tahu juga psikologinya gimana. psikologinya juga ngaruh berarti ya, dok? Ngaruh, betul. Jadi misalnya kalau pada yang wanita atau pria yang puber gitu kan, memang untuk keinginan untuk kontak berhubungan secara sosial dengan yang berbeda gender itu tinggi gitu-gitu. Jadi biar tahu kalau kenal ya berarti kan oh ya ini wajar kayak gitu. Menyadari Betul. diri sendiri Menyadari mengenai diri dua hal sendiri. itu. Betul. Terus kemudian secara medis nih, cara menjaga kesehatan seksualitasnya akhirnya. Nah, kemudian ya kalau sekarang kan dengan akses media yang banyak gitu ya, gitu. Terus remaja-remaja gitu yang baru mengeksplorasi ya tentang perkembangan seksualitasnya kan, dan hasrat-hasratnya juga lagi tinggi ya kan, gitu kan. Nah harus sadar terus ekspresikan di tempat atau dengan cara yang tepat. Wah, Gitu. gimana tuh, dok? Gimana apanya nih maksudnya? Gimana masa mengekspresikan, apakah apa ya istilahnya, akhirnya kan mengekspresikan itu tadi, maksudnya gimana tuh, tempat yang tepat tuh gimana nih, dok? Ya maksudnya Simpelnya dengan, nih, saya nggak nyambung saya nih tiba-tiba, terus Ya. lanjut. maksudnya gini ya, kita ini aja lah, open aja langsung ya. Maksudnya kan dengan misalnya saat puber, ada remaja ya dengan kondisi perkembangan seksual, memenuhi hasratnya itu kan dengan tanda kutip ya kita ngomong aja masturbasi kayak gitu ya. Nah itu juga harus dipahami ya, masturbasi itu secara sosial konstruksi kita bilang pada umumnya masturbasi itu kan tanda kutip tidak diperbolehkan secara umum gitu ya. Karena? Kan ada dari kepercayaan, Oh iya, dari budaya gitu, konstruksi sosialnya. Oh iya, Lah, konstruksi betul. sosial, oke. Tapi sebenarnya harus tahu juga, maksudnya kita juga harus tahu bahwa itu adalah salah satu tahap perkembangan. Ya, karena dari yang anak-anak menuju dewasa kan perkembangan seksualnya jadi yang awalnya nggak ada sekarang jadi muncul gitu kan. Nah, kontrol itulah makanya harus sadar diri juga gitu. Nah, Ya.
Ngomong soal masturbasi juga nih, masturbasi. Iya. Itu ya, masturbasi itu. Nah ini jadi 18 plus ya sekarang ya. Nggak sih, maksudnya kita belajar Ditulis juga nggak? ya. Ditulis nggak di belajar. pojok ini? Kayaknya 18 iya sih 18 plus. Nanti ditulis ya. Enggak. Tapi kita belajar ya tentang, Iya, karena betul, memang betul. ini menurut saya pribadi pun di Indonesia sangat minim pengetahuan mengenai Iya. kesehatan seksual gitu kan. Karena menganggapnya tabu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu dibutuhkan gitu dalam Iya. perkembangan remaja menuju dewasa dan Iya. seterusnya. Nah, ngomong-ngomong soal masturbasi itu kan sebenarnya banyak sekali artikel yang beredar di internet karena saya tahu dokter bakal datang, jadi saya searching lah itu Iya, sedikit iya. tentang syaraf dan juga seksualitas. Ada beberapa artikel yang bilang bahwa masturbasi itu sebenarnya mengurangi stres, alias stress release. Tapi ada Betul. yang bilang bahwa itu juga sebenarnya mengganggu kesehatan seksual juga. Nah, si yang benar nih yang mana, Dok? Kalau Akhirnya. secara medis, Medis ya, ini ya, medis ya, konteksnya medis pengetahuan sains gitu ya kan. Nah, betul. silakan. Jadi gini, kita kan makhluk hidup ya, manusia itu kan dasarnya makhluk hidup. Ada fungsi untuk bertahan hidup. Contohnya orang jadi perlu makan, lapar itu kan ada fungsi supaya makhluk hidup itu udah dibuat spesiesnya itu nggak punah. Yaitu bisa berkembang biak. Di manusia itulah keinginan untuk bereproduksi lah istilahnya gitu. Nah di remaja kan kita konstruksi sosial punya anak kan harus menikah. Ya, Betul ya, maksudnya secara benar-benar. normanya. Karena Ya. kalau hewan kan tidak terikat hukum, Ya. manusia udah dibatasi rambu hukum. Betul. Tapi kalau masih remaja, keinginan itu sudah ada. Nah, tapi keinginan itu muncul kan biologis karena itu adalah esensinya makhluk hidup. Betul. Akhirnya diekspresikan, keinginannya muncul terus karena dari norma hukumnya belum bisa, akhirnya salah satunya adalah dengan masturbasi itu sendiri. Jadi poinnya adalah keinginan masturbasi itu adalah salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar seksualitas. Jadi secara medis itu normal. Secara medis itu normal ya, Ya. tapi memang karena kita kebetulan hidup di sebuah wilayah yang memang ada rambu-rambu hukum betul. gitu kan, dan itu nampak tabu gitu Betul. kan. Tapi Kemudian apakah itu masturbasi itu baik apa enggak? nah, itu. ya. Ya, karena itu adalah pemenuhan. Sebenarnya secara medis efek ke badannya itu, efek negatifnya itu secara medis ya, fisik itu nggak ada. Oh, nggak ada malah. Nggak ada. Oh, Ya. oke. Tetapi ada tetapinya. Tetapi? Ada tetapi. Satu, kita konstruksi sosial bilang orang masturbasi itu dosa lah, jelek. Itu bisa kita yang misalnya melakukan masturbasi itu nilai diri kita bisa turun gitu. Kita merasa rendah. Oh, Betul. iya, iya. Apalagi terkait agama, kepercayaan kan itu dosa besar contohnya Iya, gitu. iya, iya. Ketika itu diulang terus, keinginannya kan akan ada terus kan. Ya karena itu tadi ya kebutuhan dasar. Oke. Diulang terus, maka dia insight diri, dia melihat dirinya bisa jatuh gitu. Jadi efek negatifnya lebih ke mental ya sebenarnya. Oh, berarti secara mental Secara jiwa, mental jiwa. psikologisnya Betul. ya akhirnya. Terus yang kedua, sifat adiksinya. Jadi Apakah itu adiktif akhirnya? adiktif, betul. Oke. Ya, betul. Itu bisa menyebabkan adiktif. Nah, adiktif itu kan berkaitan sama perilaku ya. Nah, kalau udah perilaku adiktif ini, yang dia benar-benar udah tidak mengurus lagi kehidupan lainnya, pokoknya selain dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya cuma dengan masturbasi, itu udah adiktif namanya kan. Jadi karena masturbasi itu dia sudah tidak mengurus bidang lain hidupnya, gampangnya gitulah, keluarganya lah, mungkin sekolahnya, mungkin pekerjaannya gitu. Itu efeknya. Jadi lebih ke efek perilaku dan mental ya. Gitu. Berarti meskipun gini bisa disimpulkan bahwa masturbasi itu nggak apa-apa, tapi tetap Iya. harus sadar diri di mana kita juga ada peran sosial yang lain gitu Iya, kan yang harus betul. dipenuhi. Betul sekali. Oke, luar biasa ya. Jadi begitu ya Sobat Nongki ya. Mohon di-highlight ini adalah sedikit sains atau ilmu pengetahuan, bukan bermaksud apa-apa ya. Ini karena ya di Indonesia itu kan memang sedikit tabu ya kita ngomongin soal seksualitas. Dan ini terakhir ya, maksudnya emang awalnya mempengaruhi perilaku ya, tetapi ternyata yang namanya adiksi itu juga mempengaruhi ke badan juga akhirnya. Oh iya? Iya, jadi ya nggak cuma adiksi masturbasi aja ya. Sekarang adiksi internet, adiksi game. Semua yang adiksi. Semua yang ya. adiksi itu termasuk ya narkoba lah kalau dari Ya, zaman itu dulu udah ya. jelas ya. Itu ternyata kalau dari riset-riset itu pengaruh juga ke volume otak.
Oh iya? Ya, jadi orang yang adiksi itu ada bagian-bagian otaknya mengalami pengecilan. Oh, Secara volume mengkerut, ya mengecil. Kalau udah otaknya aja mengecil berarti kan fungsinya jelas akan terganggu ya, terutama Iya. fungsi atensinya, memori dan sebagainya. Jadi itu kayak lingkaran Linguistik dan lain sebagainya gitu juga. Betul. Ih, serem juga ya ternyata. Berarti itu tadi apa sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik gitu kan. Termasuk masturbasi atau mungkin main game juga Iya, berlebihan ini, juga nggak baik. Makan terlalu banyak juga sebenarnya nggak baik. betul. Olahraga terlalu banyak juga nggak baik. Jadi Adiksi makanan juga ada loh. Oh iya ya? Ada. Jadi pokoknya adiksi itu semuanya akhirnya muaranya, maksudnya akhirnya juga sama. Gitu. Oh gitu, berarti memang kalau orang tua bilang semua yang terlalu berlebihan itu nggak baik itu bener ya, jangan dibantah, itu memang benar gitu kan. Jadi jangan sekali-kali dicoba. Oke deh, nah pertanyaan terakhir nih, kita udah ngomongin soal seksualitas, sudah neurologi. Nah sekarang kalau dari spoiler yang saya dapat nih kan, dokter itu kan juga berpelayanan di gereja gitu kan. Iya, Udah iya. sibuk di rumah sakit, sibuk ngajar, kok masih mau gitu pelayanan di gereja tuh kenapa dok? Jadi player gitar kalau nggak salah? Iya. Atau perlu dibuktikan mungkin? Gimana Sobat Nongki mau ngeliat dokter main gitar nggak ya? Nah mungkin bisa diceritakan aja gimana, kenapa gitu masih ada kerinduan untuk pelayanan gitu? Kalau misalnya dari dulu ya maksudnya waktu pas ke Jogja pertama itu kalau di ini ya kalau flashback gitu kan dulu pas gereja dulu di Gizayan kan waktu zaman non pandemi ini kan ada ibadah anak muda tuh ekspresif ya. Iya. Jadi baru gitu terus waktu datang ekspresif terus lihat yang pelayanan tuh gumam kan aduh Tuhan bisa nggak ya aku main di situ gitu lah gitu. Dan ternyata seiring berjalan dibuatlah link sehingga bisa Oh, oke. dan ternyata berlanjut sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau kira-kira kenapa mungkin karena memang ya udah ini ya udah memang istilahnya komitnya kayak gitu ya gitu karena dulu sebenarnya main gitarnya juga sebenarnya baru-baru aja belajarnya Oh iya masa? masih SMA lah gitu. Nggak baru-baru aja berarti dok. Mohon maaf ya. Itu udah lebih dari 10 Enggak, tahun. maksudnya kalau SMA terus kuliah itu kan baru. Oh iya, gitu. benar-benar. Oh iya, Jadi waktu kan itu ya, Waktu waktu itu. itu. Terus kan Iya. makanya waktu itu, duh aku bisa nggak ya main gitar di gereja ini gitu. Ternyata dikasih ya gimana panjang itu sehingga bisa dapet akhirnya kebawa sampai sekarang dan puji Tuhannya di tengah kesibukan sekarang memang itulah pelayanan di gereja yang bisa dilakukan gitu. Tapi pelayanan itu kan prinsipnya kalau buat saya sendiri kan bisa nggak harus di gereja ya. Gitu. Tetapi yang bisa di gereja yang saya lakukan ya pas waktunya itu ya dengan bermain musik seperti itu. Adalah dokter kan, dosen, pemain musik. Dokter agak-agak ini ya, maruk Apa? ya. Nggak apa-apa. Tapi memang kita harus bisa mengembangkan talenta yang Betul, diberikan betul. Tuhan kan Ya. akhirnya. Dan salah satunya tadi selain menjadi dokter juga menjadi pemain musik luar biasa. Oke kalau begitu dokter terima kasih banyak Ya, sudah hadir terima di kasih. Nongkiyux di rumah saya yang sangat sederhana ini gitu kan. Dan untuk Sobat Nongki semuanya kita ketemu lagi di next episode. Jangan kemana-mana. Pokoknya kita akan membahas lagi soal narasumber-narasumber dengan kisah inspirasinya. Sekali lagi terima kasih. Ya, Mudah-mudahan terima nanti kasih. bisa menginspirasi Sobat Nongki. Oh, terakhir, dokter ada yang mau disampaikan mungkin untuk Sobat Nongki? Bisa nih. Apa yang mau disampaikan? Sepatah dua patah kata aja. Jangan satu skripsi dok. Tentang apa? Tentang mungkin bisa kesehatan diri, kesadaran diri dan lain sebagainya. Monggo. Ya kalau buat Sobat Nongki, terutama di sekarang di era pandemi ya, kesehatan itu jadi tema nomor 1 ya. Jadi semoga Sobat Nongki tetap sadar bahwa semuanya itu perlu tubuh yang sehat. Ya. Memang kesehatan bukan yang utama, tapi tanpa kesehatan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi tetap yang sehat, tetap jaga kesehatannya. Yang sakit segera sehat. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan ya kita bisa kembali lagi segera menuju fase-fase yang normal lagi gitu Iya, kan. Dan betul. supaya selalu sehat dan tetap bahagia. Asik. Terima kasih sekali dokter Ya. dan kita jumpa lagi di next episode. Bye-bye. You are forever in my
sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.